Hai. Terima kasih sekali ya, dan bersyukur sekali kita boleh dipersatukan di dalam keluarga besar Penabur Cipinang saat ini. Kami Purba Sister, saya Imelda Purba, saya Devi Purba, dan saya Lina Purba. Purba Sister bersyukur sekali bisa melayani bersama di acara saat ini. Seperti baju yang kami kenakan, warna-warni ya adik-adik ya, Bapak Ibu semua, melukiskan bahwa kita diciptakan Tuhan berbeda-beda, tetapi di dalam tubuh Kristus kita semua bisa melayani bersama dan bertumbuh bersama. Pujian ini biarlah menjadikan refleksi buat kita bersama untuk semakin lagi melayani Tuhan bersama-sama. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama, kadang tawa, terkadang tangis, suka duka bersama, yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir, setujuan, melangkah bersama, Tua yang besar kau menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, sok-sok hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama, kadang tawa, terkadang tangis, suka duka bersama, yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir, Tuhan melangkah bersama, Tua yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, sok-sok hari esok, Tuhan dimuliakan melalui penabur. Kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir, setujuan, melangkah bersama, Tua yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, sok-sok hari esok, Tuhan dimuliakan melalui kita semua. Melalui kita semua. Shalom. Terima
Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saat ini mari kita siapkan hati kita. Kita akan memulai ibadah kita. Mari satukan hati kita berdoa. Kembali kami menundukkan kepala di hadapan-Mu ya Allah, tetapi biarlah setiap hati kami boleh terus terangkat menaikkan ucapan syukur kami untuk kasih anugerah Tuhan yang selalu Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang sempurna kalau kami boleh ada sampai hari ini. Kami masih diberikan nafas kehidupan, kekuatan, kesehatan. Kami percaya ini juga semua karena kasih sayang Tuhan buat kami. Terima kasih untuk kesempatan yang indah, Tuhan boleh kumpulkan kami bersama orang tua, para guru, dan hamba-hamba Tuhan, juga bersama dengan Ibu Indri dalam ibadah persekutuan orang tua, murid, penabur. Kami juga percaya Tuhan ini semua karena kebaikan Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami akan memulai ibadah syukur kami Tuhan Yesus pagi hari ini. Mari Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Dan kami percaya Tuhan hadir dalam pujian penyembahan kami dan memberikan sukacita bagi setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Berkati setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani, Tuhan urapi, bahkan jaringan yang kami pakai, kami percaya Tuhan juga memberkati dan ibadah ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus, kami siap Tuhan Yesus memuji dan menyembah Engkau. Sama-sama katakan, amin. Buat kita yang sudah ditebus oleh kasih Tuhan yang luar biasa itu, melayani bukan lagi hanya sekedar kesempatan, tetapi adalah sebuah keharusan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagi Masih kebuka nggak? sekarang ku anggap rugi karena Kristus semuanya telah kutinggalkan hanya untuk mengikuti Yesus. Terima kasih Yesus untuk panggilan. Bukanlah sebuah kesempatan dalam hidupku melayani Yesus adalah keharusan dalam hidupku sekalipun di dunia ku tak mendapatkan kesenangannya, tapi ku percaya upahku dapatkan di surga. Semuanya telah kutinggalkan hanya untuk mengikuti Yesus. Terima kasih Yesus untuk panggilan.
makan kesenangannya, tapi ku percaya upahku dapatkan di surga. Kesempatan dalam hidup melayani adalah keharusan dalam hidupku sekali. Ku tak mendapatkan kesenangannya, tapi ku percaya upahku dapatkan di surga. Tapi ku percaya upahku dapatkan di surga. Tapi ku percaya upahku dapatkan di surga. Kepada Bu Indri, sudah boleh memberi. Shalom semuanya. Ya, shalom semua ya, buat sister-sister, buat brothers, buat anak-anak kami, buat semuanya dari BPK Penabur yang ada di Cipinang ya, Jakarta. Oke, sebelumnya kita berdoa dulu ya, kita berdoa ya. Selamat pagi Bapak yang baik, selamat pagi Allah kami, selamat pagi Roh Kudus. Pak, terima kasih. Kalau sampai hari ini kami masih boleh sehat, masih boleh ada, masih boleh bahkan kami mendengarkan kebaikan Tuhan. Masih boleh juga untuk memuji menyembah, masih boleh juga Itu murah mahal. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami siap untuk mendengar, kami siap untuk memberikan hati, kami siap untuk memberikan telinga, kami siap untuk seperti seorang murid yang mau belajar apa yang menjadi pesan Tuhan. Kami semua mau belajar sama-sama Tuhan, karena kami percaya firman Tuhan itu berlaku bagi siapa saja, baik yang menyampaikan maupun juga yang mendengarkan. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur Tuhan Yesus, sekali lagi aku di tempat ini ada bukan karena aku lebih tahu daripada sahabat-sahabatku, tapi kami sama-sama mau belajar tentang Tuhan. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, shalom semuanya ya. Terima kasih sebelumnya kepada yang undang Ibu siapa ya, soalnya melalui Lia ya. Intinya thank you banget, pokoknya saya percaya semua kita ada hari ini semua karena kasih anugerah Tuhan. Saya mau lihat wajah-wajahnya gimana caranya, ini sebentar saya pencet dulu. Nah, ini ada kelihatan yang cantik-cantik. Saya hello dulu ya kepada Ibu Natali, kepada Efraim, kepada Putri Sion. Wah, cantik banget namanya Putri Sion. Kepada Julian Sari, kepada Purba Sister, ini cantik-cantik ini ya. Luar biasa, suaranya juga bagus ya. Kepada Beth, kepada Teresa, intinya banyak banget, ada 1000 orang di tempat ini, jadi saya nggak bisa sebut namanya satu persatu ya. Saya kenalkan dulu nama saya Indri Pardede Arya dari ya, pastilah orang Medan ya. Di sini banyak orang Medan, coba angkat tangan, raise your hand, mana orang Medan di sini semua kata, wah keren banget di surga banyak orang Medan. Oke ya, saya sudah menikah, sudah punya anak, anaknya 4, cucunya 1 ya. Akan sampaikan semaksimal saya ya, oke ya. Semuanya bisa dengar? Semua bisa dengar ya, oke ya. Yuk kita buka dalam Matius 20 ayat 28. Matius 20 ayat 28 ya. Aku juga baru Pak Dede, oke banyak Pak Dede di sini. Pak Dede ada berapa? Ada 1000 orang? Coba angkat tangan lagi. Oke, keren banget ya. Yes. Matius 20 ayat 28 demikian firman Tuhan ya. Ini yang berkata adalah Tuhan Yesus langsung ya. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saya ulangi sekali lagi ya. Ini adalah pernyataan daripada Tuhan Yesus, ini bukan pernyataan daripada hamba Tuhan, tapi dari Tuhan Yesus langsung. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kalimatnya singkat,
lugas, tepat. Nah ini ciri khas daripada Tuhan kita ya. Tuhan kita tuh nggak banyak mencelok ya. Tuhan tuh nggak banyak basa-basi. Tuhan langsung straight to the point ya. Tuhan katakan pokoknya kalau saya sebagai Tuhan datang melayanin ya, bukan untuk dilayani. Pertanyaan bagaimana dengan kita ya. Ini kerinduan Tuhan yang sangat dia inginkan. Dan ini berlaku kepada setiap kita tanpa terkecuali ya. Tanpa terkecuali bahwa engkau laki-laki, engkau pria, engkau perempuan, mau kita ibu-ibu, mau kita masih single, mau kita anak-anak, mau kita siapapun, ini berlaku bagi setiap kita. Karena kita adalah anak Tuhan, kita adalah pengikut Tuhan. Jadi kalau Yesus saja datang untuk melayani, kita hanya ingin dilayani saja ya. Nah, mungkin kita berkata, melayani itu artinya apa Bu Inde? Jadi pendeta semua. Apa melayani itu artinya kita semua harus ada di gereja saja. Nah, nanti kita akan belajar ya. Karena kalau kita merasa melayani itu hanya di tempat tertentu, itu bukan seperti maunya Tuhan. Ya, kenapa? Yang maksudnya Tuhan katakan melayani, ini bukan hanya sebagai satu kegiatan, bukan hanya sebagai satu posisi, tapi ini adalah sikap hati, gaya hidup daripada anak-anak Tuhan. Jadi sebagai orang Kristen kita di tempat ini, waktu engkau berkata engkau mengikut Yesus, kita berkata kita percaya Tuhan, artinya kita juga harus ikut DNA Tuhan. Apa DNA Yesus? Melayani, bukan untuk dilayani ya. Nah ini yang sering disalah mengerti oleh orang Kristen. Makanya dia pikir kalau yang penting kan saya sudah melayani di gereja Bu Indri, saya sudah melayani sekarang dalam kegiatan-kegiatan rohani. Itu nggak ada yang salah, tapi bukan hanya itu maksud pelayanan. Coba kita buka Lukas 10 ayat 39 sampai 40 supaya kita dikasih gambaran tentang pelayanan yang Tuhan mau itu pelayanan yang gimana sih, supaya kita jangan salah kaprah ya, jangan berkata berarti semua kita harus jadi pendeta Bu Indri, nggak ada ayat yang seperti itu ya. Saya jujur saya bukan pendeta, sampai hari ini saya masih jadi orang bisnis ya, tapi kita mau melayani Tuhan, itu yang Tuhan inginkan. Coba kita buka Lukas 10 ayat 39 sampai 40. Lukas 10 ayat 39 sampai 40. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ya, dikatakan Marta melayani ya, betul ya, sister-sister, brother-brother ya. Anak-anak kami yang kami kasihi, ia mendekati Yesus dan berkata, perhatikan, ini seorang wanita yang bernama Marta yang notabene-nya melayani ya. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Saya mau tanya, ibu-ibu semua, bapak-bapak di tempat ini, anak-anak semuanya, kita setuju nggak? Kita coba dulu ya, kita ambil poll dulu nih. Setuju nggak kita Marta melayani Tuhan? Setuju ya? Karena Alkitab mencatat dia melayani Tuhan, betul? Ya, dikatakan dia sibuk banget melayani Tuhan, gila banget ya, dari mulai mungkin beli bawang, motong ayam, sampai dia masak, sampai dia ngeladenin, betul, sampai dia cuci piring, intinya sibuknya luar biasa, pelayanannya luar biasa menurut kita, betul? Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, apakah luar biasa kita sama dengan luar biasa Tuhan? Karena seringkali pendapat kita nggak sama dengan pendapat Tuhan. Pandangan kita nggak sama dengan pandangan Tuhan. Pertanyaan sekarang, kita mau dengar pandangan Tuhan atau pandangan kita? Kalau kita hanya pandangan kita, belum tentu itu pandangan Tuhan. Mana buktinya? Kita akan lihat. Ya, kita akan lihat dari buahnya. Seseorang dikatakan melayani sesuai dengan maunya Tuhan, itu akan terpancar dari buahnya. Bukan dari kegiatannya saja, bukan dari pengalamannya saja, bukan dari pengetahuannya sama, tapi dari buah yang keluar dari kehidupan kita. Ini yang membuktikan seorang melayani seperti maunya Tuhan atau tidak ya. Nah, kita lihat ada 4 buah yang keluar dari Marta ya. Kita lihat dari perkataan dia tadi ya. Jadi firman Tuhan itu walaupun kadang-kadang cuma pendek, sederhana, tapi itu bisa melambangkan banyak hal. Makanya ini sebagai pesan saya kepada sister dan brother di tempat ini, kalau kita baca firman Tuhan, minta betul-betul tuntunan Roh Kudus. Karena Roh Kudus bisa kasih pengertian kepada kita yang mungkin selama ini kurang kita perhatikan ya. Nah, ada 4 poin dari Marta ya. Yang pertama tadi dikatakan apa? Nggak peduli kalau saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri saja ya. Nah ini seringkali tanpa disadari kita berkata kita melayani Tuhan, kita melayani seperti maunya Tuhan, tapi masih suka menunjuk-nunjuk kesalahan orang lain ya, masih bisa menghakimi orang lain ya. Nah kita bilang ya habis bagaimana Bu Indri? Habis anak-anaknya juga bandel-bandel misalnya seperti itu, atau mungkin kita bilang tentang keluarga kita ya, saya sebenarnya istri yang baik atau suami yang baik, tapi istri saya Bu Indri kelakuannya, suami saya kelakuannya. Nah tanpa disadari seringkali masih kita seperti ini. Atau anak-anak misalnya habis gurunya bosen sih Bu Indri ya, kalau ngajar tuh bosen. Nah seringkali kita bilang kita mau melayani, tapi yang ada kita hanya tunjuk orang saja. Marta dia menunjuk Maria, betul, dia katakan dia nggak peduli
Dia nggak peduli Tuhan. Nah, ini bicara tentang orang yang suka mencari kesalahan. Pertanyaan sekarang, bagaimana dengan kita? Dalam hidup kita, apakah kita hanya mencari kesalahan orang lain, apa mengkoreksi hidup kita? Waktu kita hanya suka menyalahkan orang lain, yang menyalahkan suami, menyalahkan istri, menyalahkan anak, menyalahkan guru, menyalahkan murid, yakin kita melayani seperti maunya Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, dia katakan apa? Aku pelayanan seorang diri nih, nggak ada yang nolong. Nah, ini bicara tentang orang yang suka ungkit-ungkit jasa. Terutama kalau wanita paling suka ungkit jasa ya. Ibu-ibu, jujur, ya suka nggak kita ungkit-ungkit? Dasar mama yang capek, mama yang masak, mama yang semua, mama semua. Ibu-ibu pernah ngomong gitu? Kalau saya jujur, saya sering ngomong gitu sebelum saya bertobat, bahkan sampai sekarang juga masih kadang-kadang suka keceplosan ya. Nah, nggak ada yang salah kalau pernah ngomong gitu, tapi yang penting apakah kita mempertahankan suka selalu mengungkit-ungkit jasa. Coba lihat, apa sih komentar Tuhan buat wanita, buat pria, buat anak-anak, buat orang tua yang suka ungkit jasa. Yuk kita buka yuk Ulangan 9 ayat 4 sampai dengan 6. Tuhan paling alergi dengan orang yang suka ungkit-ungkit jasa. Alergi loh, bukan hanya sekedar nggak suka, alergi ya. Mana buktinya? Ulangan 9 ayat 4 sampai 6. Yuk kita lihat ya. Janganlah engkau berkata dalam hatimu apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu, karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka, tapi karena kefasikan bangsa itu Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Dan supaya Tuhan menepati janji diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan padamu negeri yang baik untuk didudukin. Sesungguhnya engkau bangsa yang apa, ibu-ibu, bapak-bapak? Yang tegak tengkuk. Pertanyaan saya, apa Tuhan suka dengan pria pribadi-pribadi yang suka ungkit jasa? No. Jadi kalau kita berkata, saya mau melayani engkau Tuhan, ya, saya mau melayani engkau Tuhan. Tapi kalau misalnya sekarang kita kecewa, kita mulai ungkit-ungkit jasa kita yang 100 tahun yang lalu ya. Padahal Bu Idris, saya loh, kalau bukan karena saya tuh ngajarin anak-anak itu, waduh sampai saya betul-betul loh capek, kurang tidur. Betul memang yang kita lakukan. Pertanyaan, perlukah kita ungkit-ungkit itu? Karena tanpa kita ungkit pun Tuhan tahu persis loh. Tuhan tahu persis apa jerih payah kita, dicatat sebuah di surga. Dulu saya suka ungkit-ungkit jasa. Saya karakternya suka ungkit-ungkit ke belakang banget, terutama dengan suami saya. Saya kurang apa baiknya sama kamu, saya kurang apa setianya. Nah pertanyaan, kira-kira suami bisa makin sayang nggak dengan kita suka ungkit-ungkit jasa? Nggak akan tuh, malahan dia sengajain kadang-kadang. Nah nggak usah kita ungkit, Tuhan akan ingatkan pada dia, hey, halo bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, orang tua, ingat ya. Kalian sudah begitu baik pasanganmu, begitu baik orang tuamu. Tuhan yang akan ingatkan. Tapi seringkali kita pikir Tuhan nggak ingatkan. Makanya Tuhan ungkit-ungkit, kita suka ungkit-ungkit jasa. Nah yang ketiga, apa dikatakan tadi orang Marta? Tuhan, engkau tidak peduli. Ini hati-hati ya. Seringkali tanpa disadari kita mulai berprasangka buruk pada Tuhan. Ya, Tuhan kurang apa aku Tuhan? Tuhan kok kayaknya nggak dengar doaku Tuhan? Kurang apa aku Tuhan? Pertanyaan, apakah kita melayani seperti ini? Ya, ada kalanya memang doa kita nggak langsung dijawab oleh Tuhan. Ya, nah seringkali kita pikir kalau kita sudah melayani sungguh-sungguh, automatically hari ini kita melayani Tuhan besok langsung jawab doa kita. Nggak seperti itu, sister brothers ya, nggak seperti itu. Engkau sudah melayani baik sebagai guru, engkau betul-betul guru yang teladan. Belum tentu kadang-kadang kita langsung mendapatkan apa yang kita harapkan. Nggak seperti itu. Saya mau kasih sebagian daripada apa yang saya alami. Saya sudah pelayanan itu hampir 99, berarti berapa tahun ya? Tahun 99 saya bertobat, berarti kurang lebih 21 tahun ya, betul ya, 21 tahun ya. Nah pertanyaan, apakah sudah saya bertobat dan melayani Tuhan dengan sepenuh hati saya, otomatis langsung Tuhan jawab doa saya? Enggak, ibu-ibu. Ekonomi saya baru dikembalikan Tuhan 13 tahun kemudian. Rumah tangga saya baru dipulihkan Tuhan 17 tahun kemudian. Baru tahun 2009 kemarin Tuhan pulihkan rumah tangga. Tahun 2013 keluarga saya baru dipulihkan Tuhan. Nah, apa artinya kita anggap Tuhan nggak peduli? No, Tuhan lebih tahu persis kapan untuk menjawab doa kita, kapan Tuhan belum menjawab doa kita. Nah, waktu kita berprasangka buruk pada Tuhan, saya nggak yakin ini kita pelayanan. Ya. Nah, yang keempat, apa yang dibilangnya? Suruhlah dia membantu aku. Nah, ibu-ibu, seringkali kadang-kadang kita membuat Tuhan kayak kita punya pembantu ya. Tuhan, pokoknya kalau Tuhan nggak bereskan masalah saya, kalau Tuhan nggak tolong hidup saya, pokoknya saya nggak mau lagi. Karena Tuhan emang gue pikirin seperti itu. Nah, seringkali kita ancam Tuhan ya. Nah, bagaimana dengan kita di tempat ini? Nah, ini kita pelan-pelan ya. Saya mau tanya, dari yang 4 tadi masih ada nggak buah ini dalam hidup kita? Atau semua di sini sudah baik-baik semua, keren-keren, luar biasa? Lah, luar biasa ya. Tapi kalau saya mau jujur ya, seringkali kadang-kadang masih ada keluar
yang dari 4 itu tadi dari hidup saya ya. Tapi yang enaknya ikut Tuhan. Kalau kita dikatakan orang benar, jatuh tidak sampai apa, ibu-ibu, bapak-bapak, tidak sampai tergeletak. Artinya kalau kita sadar kita salah, cepat minta ampun sama Tuhan supaya tidak sampai tergeletak. Siapapun manusia bisa jatuh, siapapun manusia bisa terkesleo, siapapun manusia bisa tergelincir, bisa, sangat bisa, mau orang benar pun bisa. Hanya membedakannya kalau kita sudah tahu salah, kita sudah tahu, aduh Tuhan, saya kemarin ungkit-ungkit jasa saya pada anak-anak saya, aduh Tuhan, saya kemarin itu dalam keadaan menyalahkan orang semuanya Tuhan. Ya ini sekarang apalagi zaman corona ini, paling gampang menyalahkan orang lain, menyalahkan pemerintah, menyalahkan ini dan itu. Nah waktu kita masih seperti ini, buah itu nggak akan keluar, buah pelayanan yang sesungguhnya nggak akan keluar. Dan apa reaksi Tuhan kepada orang-orang yang punya buah seperti ini? Yuk kita buka ayat 41. Ini reaksi daripada Tuhan Yesus. Dan saya percaya kita mau kalau bisa Tuhan Yesus punya reaksi adalah apa? Luar biasa kau anakku. Seperti itu ya. Atau sebaliknya seperti ini. Tapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Saya mau tanya, ini perkataan yang angkat jempol apa? Apa kulicin? Ini perkataan yang bagaimana? Ini perkataan yang bukan angkat jempol. Tuhan bukan salut melihat kita. Tuhan bukan bangga melihat kita. Yang ada Tuhan kritik malahan Marta. Dikatakan, Marta, Marta, engkau menyusahkan diri dengan banyak perkara. Jadi kalau mau jujur, yang seringkali menyusahkan hidupnya siapa? Kita atau siapa? Seringkali kita, karena apa? Buah yang kita keluarkan dari hidup kita. Jadi bukan masalahnya kita pelayanan, bukan masalahnya kita sekarang melakukan ini dan itu. Yang Tuhan cari bukan kegiatan kita, sister, brothers ya, anak-anak atau bapak orang tua di tempat ini. Yang Tuhan cari dari kita adalah buah kita. Maka dalam Matius Tuhan bilang apa? Tuhan mencari buah pada pohon itu. Kata Tuhan, waktu nggak ada buah, Tuhan apa? Tuhan kampak. Ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat-sangat objektif. Tuhan nggak hanya melihat karena kegiatan, tapi Tuhan mau mencari buah kehidupan daripada kita. Nah, dikatakan di sini, ya. Pertanyaan sekarang, kira-kira kalau kita melihat orang-orang yang melayani seperti ini, kira-kira apa yang kita rasakan? Sangat diberkati? Atau, loh kok pelayanan seperti ini? Atau, mendingan nggak usah juga pelayanan ya kalau seperti itu. Nah, kira-kira apa yang kita dapat dari yang kita belajarin tadi tentang Marta? Masih ada nggak dalam hidup kita? Ya, karena kalau saya selalu menyampaikan firman seperti ini. Saya kalau menyampaikan firman yang Tuhan ingatkan saya, firman itu bukan untuk orang lain. Firman itu bukan untuk tetangga kita, bukan untuk suami kita, bukan untuk istri kita, bukan untuk anak murid kita, bukan untuk orang tua kita, tapi untuk kita, gitu loh. Nah, jadi kalau kita mendengarkan firman, kita bilang, itu aku Tuhan, itu akan lebih cepat mengalami pemulihan Tuhan. Tapi kalau kita bilang, aduh cocoknya ini, harusnya ipar saya datang loh ini Bu Indri, cocok banget sama dia. Saya mau kasih kesaksian sedikit. Waktu sekali saya diundang ke gereja yang cukup besar ya. Nah waktu itu saya menyampaikan tentang masalah jubah ya. Seringkali kadang-kadang kita berkata kita mau melayani Tuhan tapi masih pakai jubah ya. Nah salah satu jubah adalah apa? Jubah merasa butuh dihargai. Intinya ada 6 jubah yang saya sampaikan. Nah seorang ibu dari belakang dengar nih dia. Nah ini pelayanan wanita. Nah seorang ibu datang dari belakang nih. Dia bilang gini sebelum selesai ibadah dia bilang gini, amin, amin, amin. Waduh, saya bilang luar biasa. Berarti firmannya cocok banget sama dia ya. Amin, yes, yes, yes gitu. Nah pas selesai firman, itu ibu gembala dekat saya duduk di depan. Nah saya lagi berdiri, pas mau pulang, si ibu yang tadi amin-amin datang ke saya dengan berkata, Bu Indri terima kasih firmannya luar biasa. Saya bilang amin, amin. Berarti kita Tuhan sayang sama ibu ya, Tuhan ingetin ya Bu. Enggak Bu, firmannya cocok banget sama ibu gembala saya. Cocok tuh sama dia Bu Indri. Nah pertanyaan saya mau tanya, apakah cara Tuhan menyampaikan kebenaran dengan cara seperti itu untuk kita mencari kesalahan orang lain? No. Waktu kita mendengar, hari ini engkau dan saya mendengar hari ini, termasuk ibu ini yang menyampaikan, ini firman untuk kita. Nah, pertanyaan tadi, dikatakan Marta melayani. Firman Tuhan menulis dia melayani, tapi buahnya nggak buah melayani. Jadi sekali lagi saya katakan, jangan bangga dengan sekedar kita berkata, saya sudah pelayanan 1000 tahun Bu Indri. Saya sudah jadi guru 1000 tahun Bu Indri. Bagus, luar biasa. Pertanyaan, buah apa yang keluar dari hidup kita? Karena ternyata Tuhan mencari buah itu. Nah, kita lihat satu lagi contoh ya. Ini orang yang ini bukan melayani lagi, jelas dia pakai jubah pelayanan. Yuk kita buka Lukas 10 ayat 30 sampai dengan 31 ya. Kita lihat nanti. Lukas 10 ayat 30 sampai dengan 31. Dapat semuanya, sister, brothers semuanya? Lukas 10 ayat 30 sampai dengan 31. Jawab Yesus ya, ini Tuhan lagi lah yang memberitahukan ya. Jawab Yesus. Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tapi juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Ya, Kebetulan, nah ini ada kebetulan katanya. Kebetulan ada seorang imam.
Siapa yang kebetulan yang lewat, ibu-ibu, bapak-bapak? Imam. Ya, saya mau tanya, ini orang sekuler apa orang yang melayani? Jelas orang yang melayani. Imam, Bu. Betul, ini guru-guru nih ya, jelas pelayanan di BPK Penabur ya. Tapi penaburnya saya yakin bukan penabur Cipinang, ini penaburnya di Alaska ya. Nah, kita lihat ya. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu. Dilihat loh, bukan nggak dilihat ya, bukan dia nonton dari TV, dia lihat langsung. Ini nggak main-main loh, dia lihat langsung. Dikatakan apa? Tetapi ia apa? Melewati dari seberang jalan. Dia lihat depan mata, dia dengar dengan telinganya, tapi dikatakan apa reaksinya? Dia hanya melewati jalan itu. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu melewatinya dari seberang jalan. Pertanyaan, ibu-ibu, bapak-bapak, saya mau tanya, ini orang melayani enggak? Jelas. Statusnya pelayanan. Imam, orang Lewi. Zaman perjanjian lama, untuk kita bisa naik mimbar, nggak sama dengan sekarang. Kalau sekarang siapapun bisa, selama memang kita punya hati. Kalau zaman dulu tetap mesti keturunan daripada Harun, keturunan daripada Lewi, keturunan daripada Yehuda, untuk yang melayani. Ini dikatakan jelas orang yang melayani. Pertanyaan, apakah dia melayani seperti maunya Tuhan? No. Mana buktinya ya? Dikatakan tadi di sini, orang ini nggak punya belas kasihan. Jadi pelayanan itu bukan hanya sekedar kegiatan, tapi ada rasa belas kasihan kita. Itu namanya melayani. Makanya saya katakan sekali lagi, sering kali kita pikir kita sudah melayani, padahal belum ya. Nah dikatakan di sini, di depan matanya ada orang yang butuh pertolongan. Ini orang sudah berdarah-darah loh. Mungkin di tempat ini kita juga melihat orang-orang seperti ini. Pada saat seperti ini sekarang, corona seperti ini banyak orang yang berdarah-darah, bapak-bapak, ibu-ibu. Dia bukan berdarah karena dipukul, tapi mungkin berdarah-darah dari segi ekonomi, berdarah-darah dari segi mungkin rumah tangga, terjadi keributan di rumah tangga, ya sekarang banyak angka perceraian. Ya di Jawa Barat, angka perceraian paling tinggi ya. Kita lihat ada orang yang mau bercerai, teman kita mungkin, atau mungkin anak orang tua murid daripada anak-anak kita ya, atau apapun. Nah pertanyaan, apakah kita diam saja, kita lewatin saja, karena kita anggap itu bukan urusan saya, Bu Indri. Atau kita bilang, saya juga punya masalah, sempat-sempatnya gue ngurusin orang. Nah, waktu kita punya pola pikir seperti ini, kita nggak ada beda jauh dengan orang Lewi tadi, dengan imam-imam tadi. Dan Tuhan katakan, ini bukan pelayanan. Jadi dikatakan tadi kembali, yang melayani itu bukan hanya kegiatan sekali lagi, tapi orang yang punya belas kasihan, itu sebenarnya yang melayani. Nah, coba kita buka Amsal 19 ayat 17. Waktu kita punya belas kasihan, apa yang Tuhan janjikan pada setiap kita. Waktu kita melayani dengan pakai hati ya, beda. Orang bisa melayani pakai hati. Ya, orang yang melayani pakai hati itu pasti ada rasa belas kasihan. Kita buka Amsal 19 ayat 17. Ya. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya. Wow. Bapak-bapak, ibu-ibu, ngebayang nggak Tuhan yang punya langit dan bumi utang sama kita? Hebat banget kita. Siapa kita? Ingat kita debu dan tanah. Memiutangi Tuhan. Tuhan utang sama kita. Dan ingat, Tuhan nggak pernah keluarin cek kosong. Ya Tuhan nggak pernah janji kampanye. Tuhan kita bukan cuman janji Batman, atau janji kampanye, atau janji iklan. No, Tuhan kita kalau bilang, aku memiut kamu, aku utang sama kamu anakku, ini bicara tentang hal yang luar biasa loh. Dan kalau Tuhan mau memberikan pada kita, ingat anak kecil, berapa dia kasih? Cuma 5 roti, 2 ekor ikan. Apa yang Tuhan kembalikan? 5.000 orang makan, kenyang, ya, dan tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Dan bukan hanya itu, 12 bakul penuh. Betul? Nah, kalau Tuhan yang sudah sampai berkata, aku mengutang, aku utang dengan engkau, ini bicara yang luar biasa. Nah, kapan ini kita alami? Waktu kita punya belas kasihan pada orang lemah. Inilah artinya pelayanan. Siapa orang lemah? Yang berdarah-darah tadi. Siapa orang lemah? Murid-murid kita yang mungkin memang tidak gitu terlalu pintar. Siapa orang lemah? Orang-orang tua murid mungkin yang punya masalah sekarang ini, masalah apapun. Intinya itu orang-orang lemah. Siapa orang lemah dalam keluarga kita? Mungkin anak-anak kita, mungkin suami kita, mungkin istri kita. Nah, waktu kita berbelas kasihan kepada orang-orang yang lemah, yang karena Tuhan tadi lemah, itu sama dengan mengutangi Tuhan. Nah, saya mau kasih kesaksian sedikit, ya, kesaksian saya sedikit tentang masalah rumah tangga saya, ya. Nah, waktu itu rumah tangga saya itu terus terang, kami baru mengalami pemulihan tahun 2013, ya. Terus terang, saya menikah sudah tahun 1994, berarti sudah cukup lama ya, sister-sister ya, 17 tahun kemudian. Nah, pertanyaan waktu suami saya masih belum bertobat. Ya, suami saya memang paketnya komplit ya. Mudah-mudahan di tempat ini suaminya nggak sepaket komplit seperti suami saya ya. Pak Ari itu sebelum bertobat itu memang antik luar biasa. Sebenarnya saya juga antik, tapi saya bertobat duluan.
Saya bertobat tahun 1999, suami saya bertobat baru tahun 2013 ya. Antiknya nggak main-main. Dari segi minum, yes, peminum. Dari segi mabok, yes, pemabok. Dari segi tabrakan, kurang apa tabrakan. Dari segi perempuan, semua komplit lah intinya. Nah pertanyaan, apakah kita melihat suami seperti ini atau pasangan seperti ini kita menjadi jengkel? Karena suami kita, pasangan kita berarti punya kelemahan. Dia masih lemah untuk bisa menolak dosa. Di sini pasangan, di sini orang tua, di sini anak-anak, di sini para guru, di sini para orang tua, di sini kita bisa berikan belas kasihan kita. Ingat, kasih menutupi segala pelanggaran. Kasih itu bisa melakukan mujizat. Bahkan apa yang tidak pernah kau pikirkan, nggak pernah kau lihat, nggak pernah kau dengar, itu bisa kita alamin waktu kita pakai belas kasihan. Nah, itu pelayanan sesungguhnya. Saya melayani suami saya, itu bukan main-main. 17 tahun itu bukan angka yang sebentar. Sebenarnya aslinya karakter saya, orangnya nggak bisa melayani. Kenapa bilang? Karena saya terus terang dari anak paling kecil, dari keluarga yang cukup dikenal, mungkin kalau orang Medan mungkin tahu keluarga saya, ya Dr. Tede Pardede. Saya anak manja, anak yang egois, anak yang arogan, anak yang sangat-sangat tidak pernah melayani orang. Karena kelakuan saya memang belum bisa melayani, Tuhan izinkan saya dibawa ke lembah kekelaman. Sampai saya betul-betul titik nol, ibu-ibu. Ya, sampai akhirnya saya betul-betul tidak punya apapun yang namanya harga diri, nggak punya lagi ada yang dibanggakan, nggak punya segala macam semua. Di sana saya baru mengerti arti pelayanan. Nah, waktu saya mengerti arti melayani, itu nggak main-main. Yang tadi katanya Tuhan mengiutangi, itu Tuhan kembalikan semua yang lembah kekelaman menjadi lembah penuh dengan penuh pengharapan. Nah, jadi intinya, seringkali kita pikir, waktu kita dalam keadaan mengalami hal-hal yang tidak baik, wajarlah kalau sekarang saya juga nggak baik, Bu Indri. No. Siapapun yang kita hadapi pada saat ini, waktu engkau menghadapi sesuatu, ya ini artinya Tuhan mau tes kita. Mau nggak engkau punya belas kasihan? Mau nggak engkau melayani? Nah, waktu kita bisa melayani seperti Tuhan bisa kembalikan semua yang terhilang dalam hidup kita. Nah, dikatakan tadi, orang Lewi. Dikatakan tadi, siapa tadi? Orang Lewi. Siapa lagi tadi? Orang imam, ya. Tapi mereka nggak mau tahu, nggak peduli, ya. Nah, waktu kita cuek, ya, ibu-ibu, bapak-bapak di tempat ini, jangan cuek dengan keluarga kita. Ya, saya bukan bilang, seringkali kadang-kadang gini, kita di luar kita keren, tapi dalam keluarga sendiri cuek. Pernah nggak ngalami seperti ini, ibu-ibu? Saya banyak punya pelayanan seperti ini. Ya, kalau di luar, waduh, itu kayak betul-betul kayak Mother Teresa ya. Semuanya, oh iya, kenapa? Tapi sama anak sendiri nggak pernah diperhatikan. Saya pernah jatuh di sana, makanya saya mau kasih tahu sama kalian semuanya. Saya pelayanan dari mulai tahun 99. Saking saya semangatnya, saya pikir apapun yang diundang pelayanan saya nggak boleh tolak. Saya pelayanan kayak orang ngejar setoran. 1 bulan 60 kali, bapak-bapak, ibu-ibu. Bayangkan 60 kali 1 bulan lebih daripada pendeta loh. Ya, saya ke Surabaya itu dari seminggu 3 kali. Ya, kalau ke Jakarta nggak usah diomongin, berangkat pagi pulang siang, berangkat pagi pulang siang. Kadang-kadang ke Jakarta bisa 5 kali dalam seminggu. Ya, dan saya pikir itu betul. Apa yang terjadi? Suami saya nggak pernah dekat dengan saya lagi, anak-anak saya nggak pernah dekat dengan saya lagi. Makanya nggak heran, sering kali kadang-kadang yang membuat kenapa susah kita mengalami pemulihan dalam hidup kita. Kita tidak pernah mau koreksi diri. Nah, di situ saya bilang tadi, di luar saya kelihatannya keren, tapi di rumah saya nggak ada waktu. Saya mama yang tidak pernah hadir, saya mama bayang-bayang. Nah, waktu itu suami saya tabrakan, saya ingat tahun 2009. Di sana Tuhan bilang, turun dari mimbar, urus suamimu. 2 tahun saya urus suami saya. Nggak pernah keluar rumah, nggak pernah terima telepon, nggak pernah ke salon, nggak pernah kemana-mana. Saya hanya urus suami saya yang dalam keadaan sakit koma, karena waktu itu dia koma 9 hari, dan kata dokter umurnya hanya 7 hari. Waktu itu saya hanya bilang sama Tuhan begini, Tuhan berikan aku kesempatan untuk melayani suamiku Tuhan. Ampuni aku Tuhan, karena selama ini yang kulayani orang lain. Padahal Tuhan mau nomor 1 adalah Yerusalem. Saya minta sama Tuhan kesempatan. Apa yang terjadi? Suami saya keluar dari ICU hari ke-11. Hari ke-13 dia sudah mulai ingat semuanya. Ya, dan apa yang terjadi? Saya urus suami saya 2 tahun. Itu namanya pelayanan yang sesungguhnya. Kenapa bilang? Selama ini saya pelayanan hanya mimbar. Orang hanya tahu saya di mimbar 45 menit. Kesannya keren luar biasa. Tapi mengurus suami 2 tahun itu bukan gampang, ibu-ibu. Apalagi suami yang kena batang otaknya. Itu error sedikit, itu rame ceritanya. Bahkan kalau dengar hanya bunyi paku aja, itu meledak, ngamuk luar biasa. Apa yang saya lakukan? Lagi suami tidur, saya ikut tidur. Suami bangun, saya bangun. Suami marah, saya diam. Itu saya lakukan 2. Total, tidak ada pembelaan diri. Nah, orang-orang bilang semuanya bodoh. Ya, ngapain Indri kamu seperti ini? Ya, ngapain? Kamu itu kan orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Nah, hati-hati dengan yang namanya pelayanan, karena kita pikir apa kata orang. Saya bilang, gereja bisa undang banyak pendeta, tapi istri daripada Arya hanya cuma Indri Pardede Arya. Karena itu saya ambil keputusan untuk melayani suami saya. 2 tahun kemudian, suami saya sembuh. 2 tahun,
bukan main-main. Semua orang bilang bodoh, akhirnya semua gereja nggak ada lagi ngundang saya. Nggak ada masalah buat saya, karena buat saya pelayanan bukan apa kata orang, tapi apa kata Tuhan. Nah, sampai satu saat, suami saya bilang apa? In, kamu nggak mungkin nggak pelayanan lagi. Kamu pelayanan. Saya kaget. Saya bilang, loh, apa boleh? Dan saya takut salah. Saya minta peneguhan dari Tuhan 3 kali. Dan suami saya bilang, nah waktu itu suami saya bilang gini, saya tanya, saya pelayanan apa? Pelayanan wanita. Tapi nggak usah pergi sering-sering ya, In. Ambil aja yang di Bandung. Oke, saya bilang. Apa namanya? Tahu suami saya bilang apa? Namanya Sungai Sukacita Ministry. Saya bilang, kenapa Sungai Sukacita? Kan nggak keren ya. Maunya namanya kan Agape, Maranatha gitu ya. Bertahan sampai akhir gitulah ya. Kenapa Sungai Sukacita? Tahu apa kata suami saya? Selama 2 tahun saya sakit. Dalam keadaan saya suka marah-marah. Kadang-kadang saya nggak sadar juga. Kadang-kadang saya plok, saya gituin ke kamu. Ya. Kadang-kadang saya dalam keadaan yang sangat emosi. Tapi nggak pernah saya lihat kamu bete. Selalu bapak kamu sukacita. Wow, saya bilang Tuhan, terima kasih. Ada buah yang keluar dalam kehidupan saya. Dan itu nggak mungkin keluar dari sembarangan orang. Itu dari orang yang paling dekat dengan kita. Saya bilang, Tuhan, terima kasih. Berarti aku udah tahu apa yang namanya pelayanan. Nah, seringkali kadang-kadang kita pikir pelayanan itu hanya kegiatan. Please, buah itu yang paling penting. Ya. Nah, yang berikutnya kita akan sampaikan. Nah, dikatakan di sini ada 7 pelayanan yang keliru. Yang orang salah persepsi tentang pelayanan. Yang pertama, dianggap kegiatan. Yang penting kan kegiatan ya. Kita bilang, ya kan saya guru Bu Indri, berarti kan saya melayanin, betul. Tapi kalau hanya sekedar kegiatan, kalau kita hanya melakukan itu karena kegiatan, satu saat kita jenuh loh. Bapak-bapak, ibu-ibu, jenuh, capek, bosan juga ya, kayak gini-gini aja. Buktinya gini-gini aja hidup gua. Nah, orang yang pelayanan karena kegiatan, itu pasti akan jenuh satu saat. Yang kedua, hanya untuk ngabisin waktu. Ya, daripada di rumah ya udahlah mendingan adalah pelayanan, daripada di rumah nganggur ya udahlah kita misalnya sekarang jadi ini saja. Waktu engkau hanya cuma membuang waktu, satu saat kita akan capek dan akan jadi biang gosip ya, mulai ngomong sana ngomong sini, karena yang sebenarnya hanya buang-buang waktu. Daripada di rumah nganggur ya udahlah kita lakukan ini aja. Hati-hati ya, itu nggak akan jadi buah. Yang ketiga adalah apa? Karena lari dari masalah. Melayani karena lari dari masalah. Daripada di rumah melihat pasangan saya pusing Bu Indri, udahlah saya pokoknya yang penting saya pelayanan aja. Ya, kita melayanin aja. Mungkin kita, ya udah saya kerja aja, pokoknya yang penting daripada di rumah pusing, ribut terus sama pasangan saya. Itu nggak akan jadi apa-apa. Karena segala sesuatu yang nggak dibereskan terlebih dahulu dari dalaman kita, keluarnya nggak jadi apa-apa loh. Banyak orang seperti ini. Saya punya pelayanan, ya. Saya punya pelayanan, rupanya dia karena dia sebel sama suaminya. Ada dia pergi. Saya pun heran. Pelayanannya dari mulai Senin sampai Senin loh, bapak-bapak, ibu-ibu. Senin nanti ada di persekutuan ini, Selasa di persekutuan ini, Rebo tiap hari pelayanan. Rupanya karena pelarian. Dan makanya nggak heran, udah bertahun-tahun pelayanan, muka tetap kayak Daniel. Coba kita lihat muka-muka ibu-ibu, bapak-bapak di tempat ini. Karena orang yang melayani seperti maunya Tuhan, itu wajahnya beda loh. Ya, itu ada wajah damai sejahtera, sukacita. Tapi kalau kita berkata kita sudah pelayanan bertahun-tahun, tapi muka kayak Daniel, kayak papaya bangkok, nggak yakin tuh pelayanan. Karena akan terpancar, betul akan terpancar. Nggak menyalahkan orang lagi, nggak ungkit-ungkit jasa lagi, nggak menyalahkan Tuhan lagi, ya, nggak doktrin Tuhan lagi, nggak akan seperti itu ya. Makanya kenapa Yesus banyak yang ngikutin. Tahu salah satu wajah Yesus itu teduh loh ibu-ibu, bapak-bapak, betul? Coba kita lihat, pernah nggak wajah Tuhan kayak gini? Nggak pernah, betul. Kalau kita lihat gambar-gambarnya ya, Tuhan tuh selalu wajahnya teduh ya. Waktu melihat Petrus aja salah, Tuhan hanya melihat Petrus. Nggak mata Tuhan seperti mata mau makan orang. Nggak seperti itu ya. Nah, orang yang punya pelayanan yang sesuai dengan maunya Tuhan, itu buahnya itu nggak bisa dibohongin ya. Makanya dikatakan kalau kita hanya melayani karena lari dari masalah ya, kita mungkin jadi guru karena lari dari masalah ya, kita menjadi orang-orang yang bekerja karena lari dari masalah, nggak akan jadi apa-apa. Ya, karena apa? Kita nggak selesaikan dulu. Tuhan tuh bekerja berbeda. Tuhan bekerja bukan outside in, tapi inside out. Ya, dari dalam dulu Tuhan bekerja, baru bisa keluar. Nah, kalau dalaman kita belum beres dengan Tuhan, kira-kira bisa nggak kita membereskan masalah orang lain? Nggak akan bisa. Karena apa yang kita katakan itu dari hati kita. Waktu kita masih marah, makanya kita gampang menyalahkan orang lain. Tapi waktu hati kita teduh, kita pasti akan bilang, it's okay, nggak apa-apa. Dan itu pasti akan terpancar seperti itu. Nah, yang keempat, pelayanan yang keliru lagi yang keempat adalah apa? Ya, ada orang melayanin hanya karena untuk eksis, untuk biar tampil, untuk biar dilihat orang. Nah, di pandemi ini, di COVID ini ketahuan orang yang punya motivasi pelayanan untuk eksis atau tidak. Karena nggak kelihatan lagi di panggung, betul? Ya. Nah, bagaimana dengan kita sebenarnya? Guru-guru juga di sini, Bapak, Ibu-ibu guru, Bapak guru, di sini akan kelihatan sebenarnya kita untuk eksis
jadi guru, atau memang karena kita punya hati untuk melayani murid-murid, ya. Karena guru nggak kelihatan lagi sekarang di sini, hanya cuma di Zoom aja, betul ya. Bajunya yang baru nggak kelihatan, sepatunya yang baru nggak kelihatan, betul, tasnya yang baru nggak kelihatan. Kayak saya gitu loh, boro-boro sekarang bisa pakai tas saya yang mungkin bagus atau baju saya yang bagus ya, karena kelihatan hanya sampai pinggang aja. Paling saya hanya pakai bedak lah dikit ya, biar nggak kelihatan terlalu nggak biar nggak cantik dikit lah seperti itu ya. Tapi intinya biasanya orang yang suka eksis pasti stres sekarang lagi dalam keadaan corona ini, karena nggak dilihat orang lagi gitu loh ya. Nah, saya punya pelayanan sekali ya, itu luar biasa. Jadi saya pernah pelayanan tuh di gereja besar, terus udah gitu WL-nya itu luar biasa, suaranya bagus sekali, bapak-bapak ibu-ibu, bagus sekali suaranya. Orang Batak kan terkenal suaranya bagus ya, betul ya. Hanya aku mungkin Batak yang suaranya jelek, terus terang. Saya udah coba, tapi kodok pun juga pingsan dengar suara saya. Jadi saya pikir memang bukan bagian saya untuk memuji menyembah, bagian saya hanya cuma menyampaikan firman. Nah, ibu ini suaranya bagus sekali, dia nyanyi, dia menyembah. Pertanyaan, apakah dia betul-betul dengan hati menyanyi? Kenapa saya bilang begitu? Waktu dia menyanyi, suaranya tinggi, mungkin 3 oktav. Ya. Pertanyaan, bisa nggak sekarang jemaat ngikutin yang tinggi begitu? Nggak bisa kan, seperti itu. Nah, waktu saya pas mau masuk mimbar, saya bilang begini, sorry, tolong, kalau memang sekarang kita mau melayani, jangan kita maunya kita, jangan kita punya selera, jangan kita punya kepintaran, tapi kita harus sesuaikan dengan jemaat yang ada. Karena nggak mungkin, saya aja nggak bisa ngikutin tinggi banget suaranya. Tapi dia bertahan. Akhirnya saya bilang pada waktu pas ibadah ketiga, saya minta sama gembalanya, tolong, mendingan cari sama saya WL yang suaranya walaupun kayak suara saya, kayak kodok, tapi minimal ada urapannya luar biasa. Dan seringkali kadang-kadang kita mau melayani karena untuk eksis. Itu bukan pelayanan maunya Tuhan. Ya. Tuhan mau pelayanan kita, walaupun di belakang layar, seperti kata Tuhan. Waktu engkau berdoa, masuk ke kamar, tutup pintu. Karena kita tidak dapat upah dari Tuhan, dari orang, tapi upah dari Tuhan. Ini yang keren. Kan di sini sekarang para guru, engkau sekarang diuji di tempat ini. Pelayanan kita nggak kelihatan sama orang, tapi untuk engkau setia, makanya lihat nanti kita menyutangi Tuhan. Ini yang keren luar biasa ya. Nah itu yang keempat. Nah yang kelima, yang salah kaprah juga adalah apa? Pelayanan yang lebih ekstrim ya. Filipi 3 ayat 18 sampai 19. Ya, kalau kita melayani seperti ini, kita akan satu saat kita juga akan bisa melenceng. Kenapa bilang? Karena seperti yang telah kerap kukatakan padamu dan kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju pada perkara duniawi. Nah ini seringkali orang melayanin hanya untuk masalah karena apa? Amplop. Saya nggak bilang wajar kita bekerja dapat amplop, wajar, tapi jangan itu nomor satu. Karena kalau kita betul-betul melayani seperti maunya Tuhan, promosi Tuhan tuh luar biasa. Menyutangi Tuhan katanya. Makanya Tuhan akan angkat hidupmu ya. Dari mulai mungkin guru honorer, tiba-tiba diangkat jadi kepala sekolah. Bisa nggak? Bisa. Nggak ada yang mustahil sama Tuhan, betul. Saya masih ingat pertama kali saya pelayanan. Saya mau kasih cerita sedikit. Waktu saya pelayanan itu, pertama kali itu di penjara. Kenapa di penjara? Suami saya pernah masuk penjara. Gara-gara narkoba. Ya. Nah waktu itu saya punya anak, saya lagi hamil. Dan saya minta sama Tuhan. Waktu itu kata dokter, anak saya lahir tuh bisa cacat. Karena terlalu stres sayanya. Nah, saya hanya minta satu waktu sama Tuhan. Tuhan, saya mau bertobat sungguh-sungguh Tuhan. Tolong Tuhan. Kalau anakku lahir normal, aku akan ikut Tuhan dan melayani Tuhan segenap hati saya. Itu saya punya komitmen. Ternyata anak saya lahir sekarang umur 21, cantik, tinggi 175, langsing, yang mau ngelamar boleh isi pendaftaran ya. Itu ya. Nah, si ibu Indri mah kebangetan sekalian promosi anaknya. Enggak ya. Nah, waktu itu anak saya itu dikatakan dokter bisa cacat. Tapi ternyata anak saya itu lahir normal. Di sana saya mulai start pelayanan. Ibu-ibu, bapak-bapak, mau tahu dari mana saya mulai pelayanan? Saya mulai pelayanan tuh diajak sama pendeta yang doain saya, diajak saya ke penjara di tempat suami saya. Apakah saya bawa firman? Enggak. Saya pelayanan pertama tuh ban kerincing-kerincing. Tahu kerincing-kerincing, bapak-bapak, ibu-ibu? Soraklah kerincing. Saya lakukan itu. Tahu apa kata keluarga saya dari Medan? Dibilang begini semuanya. Semua keluarga saya Medan. Telepon saya, In, kau gila ya? Ngapain kau pelayanan main kerincing-kerincing di penjara? Ingat, kita siapa? Anak orang kaya. Ingat, kau siapa? Kau S3 dari Amerika, cum laude bagian keuangan. Nggak levelmu di sana. Tapi saya bilang nggak ada masalah. Mau Tuhan bawa kemanapun. Selama itu memang daripada Tuhan, saya siap. Saya pelayanan dari mulai di sana. Nah, seringkali kadang-kadang kita pikir bahwa pelayanan itu harus mesti yang wah dulu. Percayalah, kalau memang kita pelayanan seperti maunya Tuhan, ada buah dari kehidupan kita. Satu saat Tuhan akan angkat hidup kita. Sekarang saya seperti ini, awalnya dari penjara main kerincing-kerincing.
Nah, seringkali kadang-kadang kita pikir, loh, tapi kan perlu hidup, Bu Indri. Jelas perlu hidup. Siapa bilang guru nggak perlu hidup? Siapa bilang pendeta nggak perlu hidup? Ya perlu makan lah. Nggak mungkin kita makan Alkitab tiap hari, betul? Ya nggak mungkin lah. Pasti kan mesti makan nasi, makan babi panggang karo, kadang-kadang, betul? It's okay. Saya juga suka, tapi sekarang nggak mau karena udah mulai kolesterol, betul? Nah, intinya, nggak usah kita cari itunya. Jangan lihat amplopnya, tapi waktu kita lakukan dengan benar, Tuhan akan perhitungkan. Nah, itu yang kelima, yang seringkali salah kaprah. Tentang apa? Cari berkatnya dulu, bukan cari perkenanan Tuhan dulu. Nah, yang keenam adalah apa? Seringkali kita pelayanan seperti topeng monyet. Artinya apa? Yang kita sampaikan nggak sama dengan apa yang kita lakukan. Nah, seperti ini. Nah, jadi artinya hari ini, ya, kita sekarang minta sama Tuhan, supaya kita koreksi diri kita. Ya, kita koreksi diri kita, apakah kita betul-betul sekarang melayani seperti maunya Tuhan? Karena tadi Tuhan katakan apa? Aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Jadi kembali, yang Tuhan cari adalah buah. Jadikanlah pelayanan menjadi gaya hidup kita, sikap hati kita, bukan hanya kegiatan, bukan hanya untuk eksistensi, bukan hanya untuk masalah perut kita, bukan hanya untuk supaya dilihat orang, tapi jadikanlah ini menjadi gaya hidup kita. Nah, ciri khas orang yang melayani adalah karena apa? Dia sudah merasakan kasih Tuhan. Hanya orang-orang yang bisa merasakan kasih Tuhan yang bisa melayani dengan hati. Tapi kalau kita belum mengalami Tuhan secara pribadi, kita akan sulit melayani. Kita mungkin dipaksa-paksa melayani. Kita mungkin disuruh-suruh melayani. Kita mungkin hanya dilihat orang baru melayani. Tapi kalau kita melayani dengan pakai hati, karena kita menyadari kebaikan Tuhan dalam hidup kita, pasti akan berbeda. Ya. Jadi saya rasa, saya cukup sampai di sana, karena 40 menit waktunya sudah ada. Apakah ini ada tanya-jawab atau langsung selesai? Bu Indri, boleh tanya jawab kelihatannya, Boleh. tapi boleh di chat itu ada Bu, ada 2 pertanyaan, tapi sebentar saya mau nambahin Bu, kadang kita melayani harus dipaksa dulu Bu, kayak anak belajar itu harus dipaksa dulu, akhirnya kalau sudah mengerti, akhirnya dengan sendirinya mereka akan ini, begitu juga kalau menurut saya ya Bu, kadang-kadang harus dipaksa dulu melayani. Betul, betul. Kita boleh memaksa, tapi bukan dengan secara otoriter ya. Caranya pengaruh dengan kita punya, kayak saya, anak saya 4 ya, anak saya 4 sekolahnya semuanya, nah kebetulan anak saya 2 dokter ya, udah selesai sekarang lagi ambil spesialis. Nah sebenarnya kalau mau dipikir jujur, saya tuh pengen anak saya yang dokter tuh dua-duanya, yang satu ambil jantung, yang satu ambil obgyn. Kenapa bilang? Karena dari awal mereka sudah pengen ambil obgyn, yang satu lagi dari mulai awal mau berangkat ke Jerman pengen ambil jantung. Tiba-tiba di tengah jalan yang satu bilang, Mas saya nggak ambil obgyn, padahal sudah dapat dari UI loh, untuk dia bisa masuk obgyn. Dengan waktu itu guru besar UI itu adalah dia kerja di tempat guru besarnya yang bapak ini adalah bapak dari IUD yang bikin untuk KB ya, bapak KB Indonesia. Nah, pertanyaan sekarang, apakah karena kita bilang dia waktu itu mesti obgyn, harus obgyn? Ya, nggak seperti itu kalau menurut saya. Akhirnya kita kasih penjelasan. Kenapa? Kita tanya alasannya. Kenapa kamu nggak ambil obgyn, sayang? Padahal obgyn masa depannya luar biasa dan kamu punya kemampuan untuk itu. Akhirnya dia bilang apa? Mah, saya sudah pelajarin. Banyak teman-teman yang di obgyn akhirnya terlalu sibuk bekerjaan, akhirnya nanti rumah tangga mungkin bermasalah. Saya nggak mau. Saya pengen juga menikmati rumah tangga yang happy kayak mama papa, tapi juga saya bisa punya karir. Makanya dia mengambil kecantikan. Akhirnya kita bilang, it's okay. Pokoknya selama memang itu betul-betul dia suka dan memang dia punya passion di sana, dia punya kerinduan di sana, kemampuan di sana, kita support. Nah, sekarang dia sudah mau selesai, ntar lagi buka klinik. Yang satu lagi yang dokter yang di Jerman, ya, itu anaknya pintar luar biasa. Kita juga bilang, kenapa nggak jantung? Jantung itu kan keren banget ya, keren ya, kalau anak dokter jantung ya kayaknya ya. Tapi tiba-tiba dia ambil di tengah jalan, ambil psikiatrik. Itu untuk sakit dokter jiwa. Kan kalau pikir-pikir, ayo lagi ambil dokter jiwa. Tapi waktu dia jelasin, mah, sekarang orang banyak perlu kejiwaan, karena banyak orang mental mungkin dia punya kesehatan mungkin oke, tapi jiwanya rusak, mungkin jiwa yang stres, jiwa yang trauma, jiwa ini. Nah, dan saya happy di sana karena saya juga pengen masih menikmati hidup. Kalau jantung tiap hari saya berhadapan dengan nyawa orang, saya nggak mau. Lalu dia kasih penjelasan, akhirnya dia bilang oke, kita doa, kita support. Nah, seringkali kadang-kadang kita pikir mama lebih tahu, papa lebih tahu yang terbaik. Please, dengan kita kasih pengertian, dengan pengertian yang baik, dengan jadikan dia sahabat. Saya percaya anak-anak itu bisa mengerti. Nah, ini dari saya, karena anak saya juga pernah kecil ya. Memang betul, tadi harus dipaksa, betul ya. Kayak jam-jam tertentu kita udah bikin. Makanya seringkali kadang-kadang orang tua ada mungkin kekurangan, kelemahan. Saya juga pernah ngalami seperti itu, nggak konsisten ya. Kita misalnya bilang anak-anak nggak boleh nonton TV misalnya hari biasa, tapi kadang-kadang kita lagi sibuk, ma boleh ya udah nonton, jangan lama-lama ya. Nah, akhirnya anak-anak bingung, kadang-kadang boleh, kadang-kadang nggak, tergantung mood daripada mama papa. Nah, kalau saya terus terang anak-anak saya dari mulai kecil dulu ya sampai di SD itu nggak boleh nonton TV, nggak boleh bawa HP. Itu mereka nggak punya HP. Nah, memang tidak mudah zaman sekarang nggak punya HP, betul. Tapi ada peraturan yang tidak boleh belok kanan, belok kiri. Kalau misalnya peraturannya sekarang kadang-kadang oke, kadang-kadang enggak, anak-anak tidak akhirnya juga jadi bingung seperti itu. Nah, jadi kalau emang kita memang punya peraturan,
Lakukan peraturan itu dengan konsisten, tapi juga dengan penuh kasih. Itu aja dari saya, yang mungkin saya bisa kasih masukan tentang memaksakan anak. Memang betul, untuk saat tertentu, anak-anak mungkin bisa dipaksa. Tapi kalau udah makin besar, sulit dipaksa loh. Betul? Tapi dengan pengertian, mungkin dia akan lebih mengerti. Ini yang saya kasih masukan, yang saya alami dengan punya anak 4, 2 laki, 2 perempuan. Seperti itu. HP loh, ampun, nggak punya HP anak. Padahal Oke. Oke. Bu Indri, coba dibaca di chat, Bu. Di kolom chat udah ada 3 pertanyaan. Gimana sih ini? Aku soalnya orang yang gaptek, sister. Jadi ini saya kebetulan agak tampangnya agak tampang milenial, tapi anunya gaptek. Gak apa-apa. Oke, Bu, kita bantu ya. Baca aja. Oke. Sebentar. Oke. Selamat pagi, Bu. Tahun 2000 saya pernah ikut baptis selam dengan 2 pendeta. Ya. Saya mendapatkan kesembuhan. Tapi sehari sebelumnya saya berjanji kepada Tuhan untuk memberikan hidup saya untuk bekerja di ladang Tuhan. Tapi sampai sekarang saya tidak melakukannya. Apakah saya telah melakukan kesalahan dari Putri Sion? Oke. Oh, Putri Sion yang tadi. Oke, sayang. Jadi begini, pengertian kamu melayani itu apa dulu? Kayak tadi saya bilang. Seringkali kita pikir pengertian melayani itu harus di gereja, harus nanti kita misalnya WL, harus singer, harus terima tamu, harus misalnya jadi untuk memberi persembahan. Nah, kalau kita hanya membatasi pelayanan seperti itu, kalau saya rasa pelayanan itu banyak sekali. Di rumah kita menjadi mama yang baik bagi anak-anak, bagi suami kita, bagi keluarga kita, itu juga melayani. Seperti itu. Jadi bukan kegiatannya, sekali lagi saya katakan, tapi selama kita jadi dampak, ya, dan jadi dampak bagi orang di sekitar kita, ya, bagi orang-orang yang Tuhan kirim pada kita, itu pelayanan buat saya. Oke, lanjut lagi dari Victoria Tampu Bolon. Selamat pagi, Bu Indri. Terkadang kalau memang lagi adu debat dengan suami atau istri atau anak-anak, kita suka ungkit-ungkit, mama sudah begini, capek, dan lain-lain. Apakah salah apabila kita sudah bercuap seperti itu? Maksudnya adalah biar kita mengingatkan anak-anak dan pasangan kita sendiri. Maaf, ini baru masuk kelihatannya. Karena dari awal tadi Bu Indri udah cerita, tapi kembali lagi ke Bu Indri. Boleh. Nah, jadi gini, wajar kadang-kadang kita udah mungkin lagi capek di rumah, lagi segala macam ngomong gitu. Tapi dengan kita ngomong seperti itu terus-terusan juga bikin kita jadi capek. Karena kita berharap, lu mesti tahu dong, gue juga capek. Padahal kalau kita lakukan itu untuk Tuhan, mau dia juga misalnya nggak membalasnya dengan baik, it's okay gitu loh. Tapi kalau kita ngomong gitu, kita berharap lo juga mesti baik sama gue dong. Kan gue udah mati-matian untuk kamu. Nah, akhirnya kita jadi nanti kecewa. Karena ingat, kita berbuat baik sama manusia, belum tentu manusia membalas dengan hal yang sama. Tapi kita melakukan apa kata Tuhan, Tuhan nggak pernah ngutang sama kita. Very simple seperti itu. Ya, dulu juga saya sebelum bertobat, itu paling jago dan saya paling sering gini strategi saya. Kalau anak-anak nakal, saya pura-pura langsung di tempat tidur, saya pura-pura mati gitu loh. Ya udah, mama mati aja. Coba, itu kan trik daripada mama yang nggak beres gitu loh. Tapi memang itu berlaku. Anak saya langsung bilang, mama jangan mati. Tapi kan itu bukan maunya Tuhan seperti itu. Ya kita pakai program Tuhan aja, kita pakai pola Tuhan, jangan pakai pola kita. Walaupun kadang-kadang bisa betul seperti itu. Ya, terakhir nih Bu, kembali lagi dari saya. Iya, Melayanin itu dipaksa dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Jadi dipaksa, walaupun keteteran-keteteran, paksa diri sendiri untuk melayanin. Dan terakhir nanti closing statement dari Ibu untuk kita semua, terutama untuk anak-anak penabur yang join sebentar lagi karena mau mengikuti museum virtual LAI. Oke. Coba ya, kita lihat ya. Ini saya buka Yohanes 13 ayat 4 sebagai ayat terakhir ya. Apa sih, bagaimana sih cara kita melayani? Kita melayani gaya Yesus aja ya. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Ini gaya pelayanan Yesus. Nah, saya mau tanya, Yesus dipaksa atau Yesus rela dan mau? Yesus mau dan rela loh. Yesus nggak dipaksa. Dia membangun,
Dia menanggalkan jubahnya, dia mengambil selai kain lenan dan mengikat pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Very simple. Pelayanan itu harus keluar dari hati kita. Kalau pelayanan terpaksa, satu saat kita akan bosan, jenuh. Ya, tapi kalau dari hati kita keluar, itu akan berbeda. Mungkin anak-anak kita dalam keadaan nggak maksimal ya. Orang yang melayani dengan hati itu nggak akan bosan-bosannya. Nggak ada istilah aku capek, udah nggak tahan lagi, nggak mungkin. Waktu kita melayani pasangan kita, nggak berubah juga. Kalau kita betul-betul pakai hati, seperti Yesus tadi, dia nggak akan hitung-hitungan sampai kapan, seperti itu. Yesus menanggalkan jubahnya, dia berdiri, nggak ada yang suruh loh. Tapi dia berdiri, dia buka selendangnya, dia cuci kaki murid-murid. Kadang-kadang pelayanan kita, kadang-kadang pelayanan yang nggak diperhitungkan. Ya. Sampai kapan saya seperti ini? Kayak jadi keset, Bu Indri. Ya, saya mesti ngalah terus. Percayalah, semua itu dihitung oleh Tuhan. Jadi kalau buat saya, pelayanan itu adalah bukti kerendahan hati, pelayanan itu adalah gaya Tuhan Yesus, dan pelayanan itu adalah kerinduan Tuhan. Tinggal tergantung kita, apakah kita merasa kita terlalu berat untuk melayanin. Waktu kita merasa berat untuk melayanin, kita belum melayanin sebenarnya. Berat itu harus menjadi satu hal yang harus seperti, nah ini ada peran. Nah ini saya bisa baca nih, tunggu sebentar, tadi ada pertanyaan tadi. Aduh, nggak lihat lagi tadi. Oke, jadi intinya pelayanan itu sayang, itu adalah pelayanan dari satu sikap hati yang mau dan rela. Itu akan dampaknya luar biasa. Dapat upah dari manusia, nggak dapat, nggak ada urusan. Yang penting kita lakukan untuk Tuhan. Kalau itu bisa kita lakukan, kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang membuat Tuhan bangga sama kita. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu Indri. Boleh ditutup doa dan akan sebentar lagi akan dilanjutkan dengan LAI. Oke ya. Nah, jadi saya selesai dari sini, saya akan tutup dengan doa. Mungkin nanti kalian ada acara lagi ya, Sister ya. Ibu Indri nggak ikut lagi ya, nggak apa-apa ya. Ya, kita berdoa ya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk waktu yang indah ini, terima kasih untuk pertemuan dengan sahabat-sahabat kami, dengan saudara-saudara kami, dengan anak-anak rohani kami, dengan murid-murid juga, dengan orang tua juga. Terima kasih Bapak. Kami mengerti Bapak bahwa pelayanan itu bukan satu kegiatan. Pelayanan itu adalah satu kerinduan karena Tuhan sudah terlebih dahulu melayani kami. Jadikan ini menjadi gaya hidup kami Bapak, menjadi sikap hati kami yang mau Bapak memiliki belas kasihan. Kami mau menolong orang-orang yang lemah yang ada di sekitar kami, siapapun mereka. Baik suami, istri, anak, menantu, atau cucu, atau bahkan juga orang tua murid, bahkan juga murid-murid kami, atau siapapun ya Tuhan. Karena kami tahu pelayanan tidak dibatasi oleh benteng, oleh tembok gereja. Tapi pelayanan adalah gaya hidup yang Tuhan inginkan dari setiap kami. Berkati para orang tua murid daripada BPK Penabur, berkati juga para guru-guru, berkati juga untuk anak-anak kami, berkati juga untuk segala sesuatu. Dan sebentar kami akan berpisah, dan juga kalau mereka akan meneruskan acara selanjutnya, kami percaya ada Tuhan tetap di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dan namamu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkatin. Tuhan, terima kasih Ibu Evangelis Indri Pardede yang sudah menyampaikan kebenaran firman, sehingga kami mengerti tentang arti pelayanan menurut pandangan Tuhan Yesus. Doa kami, Tuhan semakin memberkati dan mengurapi Ibu Indri, beserta keluarga selalu aman dalam perlindungan Tuhan. Sampai jumpa lagi, Ibu Indri. Bye. Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan yang kita dengar menjadi rema buat setiap kehidupan kita. Dan saat ini kita akan mendengarkan pengumuman POP. Laporan kas POP sampai dengan bulan Oktober 2020 sejumlah Rp1.154.000. Persembahan ortu nomor account di 0822 58 222295. Contoh, transfer melalui virtual account BCA ke nomor 39 358 0822 58 22 2295. Dan dapat ditransfer juga melalui rekening Penin di nomor 129200 8819 atas nama Betty Lastri Francisca.